Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ramadhani Nurza, NIM 20103011124. Saya dari kelas B, kelompok 3, semester 1, jurusan Fisioterapi, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini, di record Zoom kali ini saya akan melakukan praktikum dengan meresum hasil eee, video yang diampu oleh Bapak Triwaksono dalam mata kuliah atau anatomi dasar. Nah, jadi saya akan melampirkan PowerPoint yang telah saya buat. Nah, baik. Nah, jadi, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nah, jadi, yang pertama ialah, mengenai vertebra atau tulang belakang yang letaknya ada di, belakang tubuh kita ini. Nah, vertebra sendiri memiliki, bagian-bagiannya. Yang pertama, dia ada 7 cervical vertebra, 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra, 1 sacrum, dan 1 coccyx. Nah, masing-masingnya itu kalau cervical terletak di, leher, di belakang leher kita, dan thoracic itu di bawah leher, tepatnya di punggung bagian atas, serta, lumbar itu di punggung bawah, dan sacrum, dan coccyx itu di bawah. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, jadi vertebra ini memiliki 33 tulang dan 24 tulangnya itu saling bersendi membentuk kolumna vertebralis yang bersifat fleksibel sehingga kita bisa bergerak ke arah yang kita mau. Nah, 24 tulang tadi itu terdiri dari yang saya sebutkan tadi, ada 7 buah vertebra cervicalis, ada 12 buah, eee, cervical thoracalis, 5 buah, cervical lumbalis, 1 buah, sakral, dan 1 buah coccygeus. Nah, selanjutnya, oke, struktur vertebra itu sendiri dibentuk oleh korpus itu sebagai penerima beban dan arkus itu ring bulat itu sebagai pelindung spinal cord dan prosesus spinosus dan prosesus transversus itu sebagai komponen mekanik. Nah, pada bagian korpus ini sendiri, um, secara umum itu dia memiliki, 2 bagian, yakni bagian anterior yang terdiri dari badan tulang atau korpus vertebra, dan bagian posterior yang terdiri dari arkus vertebra. Nah, arkus vertebra ini dibentuk oleh 2 kaki atau pediculus dan 2 lamina, serta didukung oleh penonjolan atau prosesus, yakni prosesus articularis, prosesus transversus, dan prosesus spinosus. Nah, prosesus tersebut membentuk lubang yang disebut dengan foramen. Jadi ada nantinya itu lubang di tengahnya itu, dan foramen ini akan membentuk saluran sebagai tempat sumsum tulang belakangnya atau medula spinalis. Jadi dia melindungi dari sumsum tulang belakang tersebut. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah gambar dari struktur berbeda pada cervical, thoracal, lumbar. Nah, jadi pada C1 itu dia ada fasis atau permukaan sendi yang berhubungan nantinya dengan tengkorak atau kranium. Nah, selanjutnya ada C4 itu cervical 4 yang bentuknya lebih ramping daripada C1, bisa dilihat di situ, dan memiliki torakal 1, dan di torakal itu lebih terlihat besar lagi. Nah, di TH1 foramennya lebih besar, dan ada lumbar serta sakrum. Baik.
Nah, ini, ligamen, eee, me lagi ligamen penguat kolumna vertebral. Itu, ligamen itu jaringan ikat yang melekatkan antar tulang. Nah, jadi pada vertebra itu memiliki beberapa, yang pertama ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang bagian depan, dan yang kedua itu ligamen longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal kanal. Selanjutnya ada ligamen plavum, membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Dan yang keempat, ligamen interspicius yang menghubungkan tiap prosesus spinosus atas dan bawahnya. Selanjutnya ada ligamen supraspinosus mulai dari cervical 7 sampai dengan sacrum yang terletak di belakang ligamen interpinosus. Dan yang terakhir, ligamen intertransversum yang menghubungkan tiap prosesus transversus. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi, gambar-gambarnya dan letak-letak dari ligamen tersebut. Ada ligamen clavum, ada ligamen interspinosus, ada longitudinal, clavum, dan sebagainya. Selanjutnya, nah gerakan pada vertebra sendiri ada bermacam gerakan. Yang pertama yaitu fleksi. Fleksi itu gerakan yang membungkuk ke depan. Nah, membungkuk ke depan dan ekstensi membungkuk ke belakang. Jadi kebalikannya. Dan lateral fleksi. Nah, lateral fleksi ini dia merupakan gerakan ya yang miring ke samping kiri dan kanan. Dan yang terakhir rotasi yaitu gerakan yang memutar. Nah, selanjutnya, nah ini adalah gambar dari tulang vertebra yang ditampak lebih besar. Di situ ada discus invertebralis. Jadi discus intervertebralis itu merupakan garis yang garis tengah pada pada badan tulang vertebral itu. Nah, jadi dia memiliki seperti bantalan sendi. Nah, jadi discus intervertebralis itu, intervertebralis itu ialah bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Nah, jadi dia ada di tengah-tengah tulang vertebra. Dan dia juga memiliki nukleus pulposus yang di dalam yang dibungkus oleh annulus fibrosus yang di luar. Nah, bahan dasar nukleus yaitu cairan-cairan kental, annulus fibrosus tersusun lembaran berlapis yang kuat. Nah, jadi pada fungsi nukleus itu yang di dalam itu dia untuk memungkinkan gerak luas. Jadi kita bisa bergerak kemana saja. Dan dia juga sebagai shock absorber. Dan selanjutnya itu fungsi annulus yang luar, yang kuat tadi, yang berlapis kuat itu. Nah, itu dia menerima beban nukleus. Dan dia juga sebagai stabilitas pasif. Selanjutnya yaitu pelvic. Nah, pelvic itu berada di panggul yang bagian bawah. Dan pelvic ini terdiri dari iliacus atau ilium. Nah, terlihat di situ ada iliacus dan ilium yang ini. Nah, dan dia ilium itu bertemu dengan sakrum yang ada di punggung bawah, itu bisa kita raba, namanya sacroiliacum joint atau sacroiliaca joint. Nah, jadi yang bisa kita rasakan dari tulang pelvik ini tuh ada beberapa. Yang pertama yaitu sacroiliaca joint, dan yang kedua crista iliaca yang ada di panggul, yang bisa diraba di bagian belakang ke depan. Nah, terus dia juga memiliki spina iliaca anterior superior atau disingkat dengan sias. Nah, itu terletak di panggul sebelah depan. Dia kalau diraba ada tonjolan yang di atas dari pangkal paha atau lipatan paha. Nah, jika kita raba terus, kita palpasi sampai ke bawah pangkal paha di sebelah,
ada yang namanya spina iliaca anterior, inferior atau disingkat dengan SIAI. Nah, kemudian yang ada di dekat anus ada yang bisa dipalpasi yaitu simpasis pubis, yaitu daerah pertemuan dua ilium, yaitu ilium kanan dan ilium kiri seperti yang digambar. Dan kemudian ada tuberculum publicum. Nah, sepertinya cukup. Sekian resum mengenai vertebra dan pelvik dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.